Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fitrawati, NPM 20 100 11 21 10 35, kelas manajemen 2A, dengan tugas pengantar makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI. Baiklah, saya akan masuk ke judul pada bab 2, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Pada bab ini kita akan membahas, yaitu yang pertama, istilah pendapatan nasional, yang kedua, perhitungan pertama, yaitu dengan cara pengeluaran, yang ketiga, perhitungan kedua, yaitu cara produk neto, yang keempat, cara perhitungan tiga dengan metode pendapatan, yang kelima yaitu pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Yang keenam, menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, masalah perhitungan dan kegunaan data. 1. Beberapa istilah pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa oleh suatu negara dalam tahun tertentu. Istilah pendapatan nasional dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, produk domestik bruto (PDB) yang merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. 2. Produk nasional bruto (PNB) merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional bruto dan neto. Pendapatan neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Produk nasional neto adalah produk nasional bruto depresiasi. Yang kedua, cara perhitungan 1 dengan cara pengeluaran. Komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran membedakan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada 4 komponen, yaitu 1. Konsumsi rumah tangga, 2. Pengeluaran pemerintah, 3. Pembentukan modal sektor wisata dalam kurung investasi, dan 4. Ekspor neto dalam kurung ekspor dikurangi impor. Produk domestik dan produk nasional berarti di banyak negara hubungan di antara produk nasional bruto dalam kurung PNB dan pendapatan negara dalam kurung PN dapat dinyatakan dengan persamaan. PN sama dengan PNB dikurang pajak tak langsung ditambah subsidi ditambah depresiasi. Akan tetapi dalam perhitungan di Indonesia, subsidi tidak dihitung. Oleh karena itu, di antara PNB dan PN terdapat hubungan yang berikut. PN sama dengan PNB dikurang pajak tak langsung dikurang depresiasi. 3. Cara perhitungan 2, yaitu cara produk neto. Menghitung nilai tambah alternatif dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu cara pengeluaran dan cara produk neto. Dalam cara pengeluaran yang diperhatikan adalah nilai barang, sedangkan dalam cara produk neto yang diperhatikan adalah tambahan nilai. 4. Cara perhitungan 3, yaitu cara pendapatan. Penggolongan pendapatan faktor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi secara berikut. 1. Pendapatan para pekerja, yaitu gaji dan upah. 2. Pendapatan dari usaha perseorangan dalam kurung perusahaan perseorangan. 3. Pendapatan dari sewa. 4. Bunga neto, yaitu seluruh nilai pembayaran bunga yang dilakukan dikurangi bunga ke atas pinjaman konsumsi dan bunga ke atas pinjaman pemerintah. 5. Keuntungan perusahaan. 5. Pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. 1. Pendapatan pribadi.
diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan nasional tetapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi adalah 1. Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. 2. Pajak yang dikenakan pemerintah ke atas keuntungan perusahaan. 3. Kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan dan para pekerja kepada dana pensiun. 2. Pendapatan disposable. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Untuk memudahkan mengingat hubungan di antara 1. Pendapatan disposable dalam kurung YD dan pendapatan pribadi dalam kurung YP. 2. Pendapatan disposable dalam kurung YD dengan konsumsi dan tabungan. Di bawah ini dinyatakan rumus hubungan tersebut seperti yang telah diperlihatkan oleh layar, yaitu 1 YD sama dengan YP dikurang T, 2 YD sama dengan C ditambah S. Selanjutnya 6. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Formula yang akan digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah G sama dengan PN real 1 dikurang PN real 0 per PN real 0 dikali 100. Menghitung pendapatan nasional real dengan mendeflasikan pendapatan nasional pada harga masa kini dilakukan dengan menggunakan formula berikut. PN real N sama dengan 100 per HI N dikali PN masa kini. Selanjutnya, masalah perhitungan dan kegunaan data. Berikut beberapa masalah penting di dalam perhitungan pendapatan nasional yaitu 1. Masalah mengumpulkan data dan informasi. Di banyak kegiatan ekonomi ukuran perusahaan adalah kecil dan dalam suatu negara terdapat banyak sekali perusahaan dalam suatu industri yang sama. 2. Memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung. Yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah nilai barang-barang yang dihasilkan oleh kegiatan yang produktif dan barang-barang tersebut adalah diproduksikan untuk keperluan pasar. 3. Masalah perhitungan 2 kali. 4. Menentukan harga barang-barang. 5. Investasi bruto dan neto. Untuk menghitung investasi neto, yang perlu dilakukan adalah mengurangi depresiasi dari investasi bruto. 6. Masalah kenaikan harga dan perubahan kualitas barang. Kegunaan data pendapatan nasional. Yang pertama, menilai prestasi kegiatan ekonomi. Pendapatan nasional pada hakikatnya merupakan ukuran dari sejauh mana perusahaan-perusahaan beroperasi dan mengeluarkan barang-barang dan jasa. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar jumlah output yang diciptakan dalam sesuatu negara dan semakin tinggi kapasitas barang-barang modal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kenaikan pendapatan nasional juga berkaitan erat dengan kenaikan kesempatan kerja. 2. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Setiap negara menghendaki pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga kesempatan kerja penuh dapat dicapai secara terus-menerus. Tetapi keadaan ini sukar dicapai. Pertumbuhan ekonomi sudah dapat digolongkan menggalakkan apabila tingkat yang dicapai mampu mengurangi tingkat pengangguran. 3. Memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara produk neto memberikan gambaran tentang peranan berbagai sektor dalam perekonomian, yaitu menunjukkan nilai output yang mereka ciptakan dan presentasi sumbangan berbagai sektor dalam pendapatan nasional. Apabila data untuk berbagai tahun dibandingkan, dapat pula diperoleh gambaran mengenai pola perubahan kegiatan ekonomi dalam negara tersebut.
Dalam perekonomian yang berkembang, peranan sektor industri meningkat, manakala peranan sektor pertanian merosot. 4. Memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran. Pendapatan per kapita penduduk berbagai negara selalu digunakan sebagai ukuran kasar untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduknya. Data itu memberikan gambaran kasar tentang sebanyak mana uang yang tersedia kepada seorang individu untuk dibelanjakan dalam satu tahun. 5. Data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Data pendapatan nasional pada masa ini dan masa lalu dapat memberi informasi penting mengenai ciri-ciri dari kegiatan ekonomi, seperti dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan yang dicapai, dan sektor-sektor yang mewujudkan pertumbuhan tersebut, perkembangan sektor manufaktur dalam kurung industri, dan sektor ekspor, dan berbagai informasi lainnya. Baiklah, terima kasih. Sekian dulu, saya Rifka Fitrawati, NPM 035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.